Halo, bertemu kembali di channel Safridoni. Pada video kali ini, saya akan memperlihatkan pada teman-teman semua bagaimana cara mengatasi masalah-masalah yang teman-teman hadapi di dalam penggunaan Slim. Tutorial ini saya buat berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan via Japri maupun di channel Safridoni, channel Telegram Safridoni maksudnya. Langsung saja, ada pertanyaan pertama dari Kak Afri. Yaitu di saat Kak Afri menjalankan SAM-nya, muncul tulisan database ini machine active refresh, ini ditolak. Jadi kalau seperti ini, PHP-nya jalan, tapi MySQL-nya nggak jalan. Lalu bagaimana solusinya? Tapi saya perlihatkan dulu, kurang lebih dia seperti ini. Nah, seperti ini dia. Error connecting to database with message no connection called to be made because the target machine active refresh it. Please check your configuration. Jadi ini disebabkan karena tidak bisanya terhubung ke database. Dan ini disebabkan karena MySQL-nya tidak berjalan. Lalu, semisal kalau MySQL-nya dijalankan, misalnya ini start control panel, tetap tidak mau, maka seperti ini kan nggak mau dia nih, merah-merah. Kita ulangi lagi, sampai dia benar-benar berjalan. Oke, ini udah jalan. Jalan, lalu kita reload ulang. Ini jalan. Lalu seandainya tidak, ini tetap tidak berjalan, lalu bagaimana jalan keluarnya? Sebenarnya ada banyak jalan keluar. Kalau ini tidak mau jalan, MySQL tidak mau jalan, artinya kita kan juga tidak bisa masuk ke ppm-admin. Dan kemungkinan terjadi kerusakan pada SAM. Kita tidak bisa masuk ke ppm-admin, terjadi kerusakan pada SAM, lalu jalan keluarnya itu adalah, saya tidak bisa buatkan videonya di sini, di dalam tutorial ini, tapi sebagai gambaran, jalan keluarnya itu adalah dengan memasang SAM baru. Jadi SAM yang lama ini di stop dulu semuanya, ini di stop. Oke, saya stop. Oke, SAM yang lama ini, yang ada di C, di rename dulu. Di rename, ini rename menjadi SAM 1 atau SAM 2, SAM 3 gitu. Begitu, lalu di-OK-kan. Setelah itu pasang SAM baru. Setelah SAM baru terpasang, di dalam SAM yang lama ini saya contoh aja ya, karena tidak cukup waktu bagi saya untuk menginstal SAM. Saya anggap saja ini foldernya. Kemudian dalam SAM yang lama ini, buka, kemudian teman masuk ke folder MySQL, kalian masuk ke folder data. Di sini akan ada folder. Folder ini akan mirip namanya dengan database yang pernah ada di ppm-admin. Jadi kalau misalnya ada database Slim, di sini ada nama folder namanya Slim. Oke, bentar. Nah, ini seperti inilah contohnya. Ini dia. Ini tinggal di copy folder ini, klik kanan, kemudian di copy, ini di copy, kemudian dibawa ke SAM yang baru, kemudian dimasukkan ke folder yang sama. Ini karena kebetulan foldernya belum dibuat, SAM-nya belum terinstall secara normal. Masukkan ke yang lama. Setelah itu pindahkan juga Slim-nya dari htdoc. Oke, pindahkan juga ke SAM tersebut. Kemudian nanti tinggal dicek config-nya. Kalau sudah, tinggal jalankan SAM yang barunya. Biasanya ini cukup membantu. Jadi kurang lebih seperti itu penyelesaiannya. Oke.
yaitu untuk pertanyaan dari Kak Afri. Oke, berikutnya itu pertanyaan dari Kak Joan. Jadi ini permasalahan firewall. Kak Joan tidak menemukan di firewall di mana letak Apache. Ini kalau firewallnya tidak diberi izin, maka slimnya tidak bisa diakses dari jaringan luar. Oke, kita coba cek firewall. Oke, di sini kita ambil advanced setting dan kita pilih di Kak Afri itu di inbound katanya tidak ada di sini. Di inbound firewall ini tidak ada. Kemungkinan ya. Saya cek dulu. Ini inbound rules. Oke, inbound rules-nya nggak ada katanya Apache-nya. Kemungkinan sewaktu SAM-nya diinstal, jika menggunakan SAM, itu ada biasanya ada muncul seperti notifikasi apakah itu diizinkan atau tidak begitu. Itu sepertinya dia terlewatkan bagian itu. Tapi harusnya bisa diinstal, maka akan otomatis ada di sini, ada di inbound rules. Jadi tolong pastikan kembali inbound rules-nya ini. Saya ini Apache ini statusnya public. Kalau ini privat, maka dia tidak, ini misalnya ini kita blok ya. Kita blok seperti ini, maka dia tidak akan bisa diakses dari luar. Maksudnya dari jaringan yang sama, dia tidak akan menjawab slimnya itu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pertanyaan dari Kak Joan. Oke, berikutnya pertanyaan dari Kak Asari. Kak Asari ini, ntar saya tekan lagi. Untuk kasus Kak Asari ini, di dashboard atau di beranda, itu total koleksinya kelihatan. Ada 265 koleksi. Kemudian example-nya juga kelihatan. Tetapi permasalahannya, sewaktu dicek di bibliografi, ini nggak kelihatan. Kosong gitu. Ini jalan keluarnya sebenarnya cukup mudah. Jalan keluarnya itu adalah dengan cara melakukan indeks ulang. Indeks ulang bisa dilakukan lewat menu sistem. Saya perlihatkan. Oke, ini saya biarkan saya dulu. Ini tinggal masuk ke sistem. Kemudian Biblio Index. Saya kosongkan dulu indeksnya. Nah, dia kurang lebih seperti ini. Kalau dicek di total koleksi, dia kelihatan. Tapi kalau dicek bibliografi, nah nggak kosong deh. Bentar. Ya, kalau di kasus Kak Asari tadi, dia kosong. Maka untuk memunculkan ini kembali, cukup masuk ke sistem, kemudian Biblio Index, kemudian Recreate Index. Nah, ini. Maka total data di Biblio akan sama dengan total data di indeks data. Jadi kurang lebih seperti ini. Solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kak Asari maupun teman-teman lainnya. Berikutnya, Kak Asari ini menghadapi dua permasalahan.
setelah data biblionya muncul, ternyata dia tidak bisa menambah bibliografi atau memperbarui eksemplar di sini sih. Tidak bisa memperbarui eksemplar. Kalau permasalahannya seperti ini, data eksemplar gagal disimpan mohon hubungi administrator, sistem debug incorrect data value for column boolean item order at row 1. Ini permasalahan seperti ini biasanya ada permasalahan pada database. Permasalahan pada database itu biasanya kalau pertama kelihatannya dia itu pertama kali kita login itu, saya logout lagi ya. Oke, ya sudah ada dia. Tadi di sini ada semacam error ya. Itu salah satu indikasi ada kerusakan pada database. Yang pertama, kalau ada muncul error di bagian dashboard ini, di home ini, itu tinggal di repair saja. Dan jika itu di repair, kadang-kadang dia bisa selesai, tapi ada yang tidak bisa. Kalau ternyata itu bisa, oke, itu udah clear. Kalau ternyata itu belum bisa, teman-teman perlu masuk ke php-admin. Oke, kemudian masuk ke database yang digunakan. Kemudian, oke, bentar. Cek satu persatu tabelnya ini. Nanti di sini dia kelihatan ada tabel itu yang statusnya itu in use. Saya lupa dia di posisi mana, tapi biasanya nanti ada tulisan di sini in use atau error. Nah, sebenarnya itu yang jadi masalah. Permasalahan ini juga dihadapi kemarin juga ada Chandra yang menanyakan hal yang sama. Kenapa dia tidak bisa menyimpan data ke bibliografi juga? Itu ada tabelnya yang statusnya in use. Itu disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya itu misalnya proses shutdown MySQL yang tidak normal. Jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan SAM, itu teman-teman mematikan laptopnya tanpa menonaktifkan MySQL-nya dan Apache yang terlebih dahulu. Biasanya begitu sih, tapi bisa jadi ada penyebab yang sama. Setelah ditemukan di sini adanya in use, dia agak sulit sih. Biasa kalau di Google itu tutorialnya, misalnya tabel ini, misalnya tabel user ya. Ini, kalau dia seperti itu, dia bisa kita pilih repair gitu. Di sini, kita cari repair tabel gitu. Ada yang bisa, tapi lebih sering tidak bisa. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya itu yang biasanya saya coba itu cukup berhasil. Ini diekspor dulu. Jadi database yang ada tabel in use tersebut diekspor. Dikeluarkan. Oke, kita ekspor. Kemudian setelah diekspor, oke, diekspor kurang lebih begini. Oke. Bentar. Tunggu dulu. Oke, setelah diekspor, yang ada ini dibuang. Di drop. Operation. Drop. Oke. Oke, udah terbuang dia. Kemudian yang tadi terekspor diimpor lagi. Oke, dia belum mau karena belum ada database yang dipilih, maka kita buat dulu nama database-nya sama dengan yang dibuang tadi. Slam 1. Oke. Pastikan database-nya sudah terpilih, kemudian klik import. Oke. Nah, biasanya status in use-nya akan hilang jika dilakukan cara ini. Tapi bisa jadi ini tidak berhasil untuk semua keadaan. Tapi silakan dicoba saja dan jangan lupa untuk tetap membackup datanya karena
mengentry ulang data koleksi, data keanggotaan, data transaksi itu kan memakan waktu yang cukup lama. Jadi silakan berhati-hati. Jadi kurang lebih permasalahannya seperti ini. Kemudian terakhir ada juga yang kemarin bertanya, itu Pak Arusdin. Pak Arusdin menanyakan di saat mengimpor data keanggotaan, itu data member dan member name itu gabung di sini. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya pertama Pak Arusdin harus menghapus data-data yang tidak sesuai standar tersebut terlebih dahulu. Kalau data itu ada 1000 ya, ini dihapus manual 1000, itu dibuang. Setelah itu, file Excel yang dimiliki itu, saya kebetulan tidak lagi punya file Excel. Bentar, saya cek dulu. Mungkin ini ya. Oke, ini file Excel-nya. Kalau file Excel-nya sudah ada dalam bentuk CSV seperti ini buka dulu pakai Notepad atau Notepad++. Saya buka pakai Notepad biasa aja. WordPad lah, WordPad aja. Saya buka ke WordPad. Di sini kelihatan dia. Jika pemisahnya itu adalah tanda koma. Ini perlu dipastikan sebelum diimport ke dalam Slim. Oke, jika sudah, masuk ke Slim, kemudian ke member data import. Nah, ini dia field separator ini yang perlu dipastikan. Dia kadang-kadang di field separator itu di dalam data separatornya itu adalah titik koma. Cuman di field separator kita kasih koma. Di sini yang kadang-kadang membuat data itu berserak. Oke, jadi kurang lebih seperti itu Pak Rusdin dan teman-teman yang menghadapi permasalahan yang sama dengan yang dihadapi oleh Pak Rusdin. Oke, sekian dulu video kali ini. Itu beberapa pingsan permasalahan dari pertanyaan yang teman-teman ajukan di channel Syafridoni, channel Telegram Syafridoni. Mohon maaf slow respon dan semoga bermanfaat dan sampai bertemu pada video selanjutnya.